Bacaan pertama. Pembacaan dari Hosea bab 14 ayat 2 sampai 10. Kepada buatan tangan kami takkan berkata lagi, ya Allah kami. Bacaan dari nubuat Hosea. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda dan takkan berkata lagi kepada buatan tangan kami, ya Allah kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak semaraknya, akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur, seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanubar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapatkan buah. Siapa yang bijaksana, biarlah memahami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah mengetahuinya. Sebab semua jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semua itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh,
Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan. Seringkali kita ragu apa perlunya mengaku dosa dan bertobat kalau toh masih akan jatuh ke dalam dosa yang sama lagi. Namun, menunda-nunda pertobatan sama artinya dengan memelihara kebiasaan buruk yang kian lama kian mengakar hingga sulit dicabut kembali. Tentu tak ada jaminan bahwa sesudah pertobatan kita tak akan tergelincir ke dalam dosa serupa lagi. Tetapi, bila kita sendiri memilih menunda pertobatan dan menutup pintu hati kita terhadap rahmat pengampunan, hidup kita tidak akan berkembang dan berbuah. Bangsa Israel juga berulang kali tergelincir dengan mengingkari perjanjian dengan Allah. Walau geram, namun Allah selalu di sana, terjaga dan siap mengampuni, bahkan sebelum umatnya itu berbuat dosa. Jika tiap kali jatuh Israel bangkit dan bertobat, mereka akan kembali diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur. Hosea 14 ayat 8. Kita tak perlu mengeraskan hati dan menutup pintu pengampunan bagi mereka yang memusuhi kita. Dalam Injil, Yesus mengingatkan para murid untuk terus waspada, tulus seperti merpati, sekaligus cerdik seperti ular. Ayat 16. Tidak selalu kesaksian kita akan kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kesucian itu diterima dan disenangi semua orang. Bahkan karenanya kita kadang dibenci, dimusuhi, dituduh macam-macam, atau diancam. Kita percaya pada penyertaan Roh Kudus dan memegang erat janji Allah bahwa kendati kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 22. Teruslah berbuat kebaikan walau dicibir orang atau dicurigai. Lakukanlah apa yang baik karena itu baik. Orang yang bertahan dalam kebaikan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tuhan, ampunilah kedegilan hati kami dan ampunilah mereka yang menentang kami. Semoga kami tetap tekun dalam kebaikan. Amin.